Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bank dan kebijakan moneter. Yang pertama, pengertian bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat pula. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tujuan dari bank ada dua. Yang pertama, dalam jangka panjang, yaitu untuk mencari laba, sedangkan dalam jangka pendek, untuk memenuhi cadangan minimum, pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan strategi dalam melakukan investasi. Yang kedua, jenis-jenis bank. Pada gambar 10.1 dapat dilihat skema jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dibagi menjadi yang pertama, berdasarkan tugasnya, bank terdiri atas bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Yang kedua, berdasarkan bentuk badan hukum, bank terdiri atas bank perorangan, bank persekutuan, dan bank koperasi. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, yang pertama ada bank pemerintah, yaitu bank yang modalnya dan keuntungannya dimiliki oleh pemerintah, seperti Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua, bank swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan keuntungannya untuk swasta pula. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, dan Bank Lipo. Yang ketiga, bank milik koperasi, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Misalnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik asing, yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contohnya adalah ABN AMRO dan Bank of America. Fokus dari pembahasan yang akan kita bahas adalah jenis bank berdasarkan tugasnya atau berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan berkedudukan di ibu kota. Tujuan dari Bank Indonesia atau BI ini adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah dapat diukur dari perkembangan laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai, maka Bank Indonesia memiliki tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu dengan menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi. Agar pengendalian moneter dapat dilakukan, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Tugas lainnya yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan perbankan, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, melakukan pemeriksaan terhadap bank, dan memberikan sanksi kepada bank. Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Yang kedua, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum atau dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering juga disebut dengan bank komersial. Bank umum memiliki keistimewaan yang pertama, kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek atau kartu ATM. Yang kedua, mampu untuk menciptakan atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian, serta corak kegiatannya dengan memberikan pinjaman jangka pendek. Bank umum memiliki fungsi pokok. Yang pertama, menghimpun dana dari tabungan masyarakat, memberikan pinjaman atau kredit, menyediakan mekanisme pembayaran, menciptakan uang giral, menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri, menyediakan jasa trustee atau pengelolaan pensiun dan rencana pembagian laba sebagai wali amanah serta sebagai perantara pemindahan dan registrasi bagi perusahaan, dan menyediakan jasa-jasa keuangan seperti pialang dan inkaso. Undang-Undang Perbankan tahun 1992 menjelaskan jenis usaha bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menciptakan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat-surat resel, surat pengakuan utang, dan kertas dagang lainnya. Surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat utang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, dan instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Yang kelima, memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Menyediakan tempat untuk menyimpan lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sama halnya dengan bank umum. Dinamakan juga sebagai bank tanpa bunga karena dalam menghimpun dana tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Prinsip dari bank syariah ada 14. Yang pertama, wadiah, merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan yang menyimpan, di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Yang kedua, mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Yang ketiga, musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal membiayai suatu usaha. Yang keempat, murabahah, yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Yang kelima, bai bitaman ajil, yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Yang keenam, ijarah, merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang ketujuh, ta'jri, sama seperti ijarah, namun setelah berakhir masa sewa, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. Yang kedelapan, syarf, merupakan kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. 9. Al-qara'ul hasan, yaitu perjanjian pinjaman meminjam uang untuk membantu menerima pinjaman. Yang ke-10, al-dayan, merupakan perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang tagihan yang berasal dari jual beli barang dan jasa. Yang ke-11, kafalah, merupakan jaminan yang diberikan kepada suatu pihak lain di mana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang. Yang ke-12, serahan, menjadikan barang-barang berharga sebagai agunan
untuk menjamin dipenuhinya suatu kewajiban. 13. Hiwalah, yaitu pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. Terakhir, wakalah, yaitu perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Untuk produk yang dipasarkan bank syariah pada umumnya sama dengan jenis produk bank konvensional. Jenis produk yang dipakai oleh bank syariah berupa giro, tabungan, deposito berjangka, dan penerimaan dana lainnya. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Selain menggembirakan, Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah milik pemerintah juga didirikan, seperti Bank Syariah Mandiri atau BSM. Sekarang ini telah banyak didirikan bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional seperti Bank BNI, IFI, dan BPD. Yang keempat, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Usaha-usaha yang dilakukan oleh BPR yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yang pertama menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian. Yang keempat, peran bank sentral dan bank umum. Pertama akan kita bahas peran bank sentral. Bank sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Peran bank sentral bagi pemerintah yang pertama adalah sebagai bank sirkulasi. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang yang pertama menetapkan peraturan, memberikan dan membuat izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan, melaksanakan pengawasan serta mengenakan sanksi bila dipandang perlu terhadap bank-bank umum, mengatur lalu lintas pembayaran giral dan clearing antar bank, menetapkan tingkat dan struktur bunga diskonto, menetapkan pembatasan kuantitatif dan kualitatif atas pemberian kredit oleh perbankan, dan memberikan bantuan kredit likuiditas kepada bank-bank umum. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas negara. Yang keempat, dalam kaitannya dengan dunia internasional, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan tukar rupiah, mengawasi dan mengoordinasi pembayaran internasional, mengelola cadangan devisa, dan memelihara keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya, peran bank umum. Yang pertama, menyediakan berbagai jasa perbankan. Jasa yang diberikan bank seperti pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain, pembukaan letter of credit, jual beli dan pelayanan cek perjalanan, kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai jantungnya perekonomian. Uang mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian agar proses perekonomian tetap berjalan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, dan dengan demikian sistem perbankan suatu negara penting bagi perekonomian negara tersebut. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan moneter. Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan kebijaksanaan pemerintah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Cara bank umum mengefektifkan kebijakan moneter yaitu dengan menjalankan kebijaksanaan bank sentral. Yang kelima, kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah di bidang keuangan adalah kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif.
yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian, yang terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga milik pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan menarik uang yang beredar di masyarakat masuk ke kas negara sehingga inflasi dapat teratasi. Begitu pula sebaliknya, jika uang yang beredar sedikit, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga tersebut sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Dan yang kedua, dalam perekonomian tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Bentuk kedua adalah kebijakan diskonto, merupakan suatu kebijakan untuk mempengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka pemerintah dapat menaikkan suku bunga. Tingkat suku bunga tinggi akan menjadikan masyarakat banyak untuk menabung di bank. Jika banyak yang menabung, berarti banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat masuk ke kas negara. Dengan demikian, hal itu akan mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah mengharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka pemerintah dapat menurunkan tingkat suku bunga. Dengan tingkat suku bunga yang rendah, menyebabkan masyarakat banyak yang melakukan pinjaman atau mengajukan kredit, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Yang ketiga, kebijakan mengubah cadangan minimum. Merupakan suatu kebijakan dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Misalnya, bank pemerintah mempunyai uang 100 juta. Pemerintah telah menetapkan cadangan minimum 20%. Maka uang yang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum 80 juta. Karena 20% dari 100 juta adalah 20 juta. Sehingga cadangan yang harus ada minimum 20 juta dan ini merupakan persediaan bersih pada bank tersebut. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. Terdiri atas 2, yaitu kebijakan kredit subjektif dan persuasi moral. Yang pertama, kebijakan kredit subjektif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa bank-bank yang memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam kebijakan ini, penawaran yang dilakukan bukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi pengawasan dalam bentuk peminjaman dan investasi keuangan. Contoh langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank adalah yang pertama, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. Yang kedua, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Yang kedua, kebijakan persuasi moral. Merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Dengan melalui persuasi moral, bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan atau pinjaman yang mereka berikan. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.